Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita masuki untuk ujian tesis yang kedua atas nama Bapak Ahmad Yani dengan NIM 2122070334 dengan judul Evaluasi Manajemen Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, Lazismu. Baik, seperti biasa saya berikan kesempatan 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan, ya, bisa ke metode yang digunakan, latar metode yang digunakan, kemudian hasil penelitiannya sampai kepada rekomendasinya, ya. Jadi singkat, padat, dan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Kepada Bapak Ahmad Yani saya persilahkan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ba'di wassalatu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan terbaik khususnya bagi saya untuk melaksanakan satu proses tadi, yaitu ujian tesis. Mudah-mudahan ujian dan pertemuan kita pada siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang masih terus berusaha untuk patuh dan taat mengikuti ajaran dan contoh beliau. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Dr. Abdul Wisno, yang saya hormati Bapak Dr. Bukhari Muslim, yang saya hormati rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik, mengawali penjelasan saya pada siang hari ini, pertama, judul yang saya ambil adalah Evaluasi Manajemen Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Lazismu Kabupaten Bogor. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan, kenapa saya mengambil judul ini? Karena hari ini manajemen menjadi satu nadi dalam sebuah proses lembaga yang bergelut di bidang keuangan. Manajemen menjadi sesuatu yang sangat fundamental, karena tanpa manajemen yang rapi akan terjadi ras yang luar biasa. Kita ambil contoh, ACT hari ini sudah tidak tergaung lagi, baik kontribusinya untuk masyarakat Indonesia dan internasional ataupun fundraisingnya. Karena apa? Karena hari ini ACT sudah mendapat musibah secara manajemen yang sudah kita ketahui bersama. Atau hari ini mungkin Pak Dr. Bukhari sangat konsen di sini, bagaimana koperasi hari ini menjadi sesuatu yang sedang naik daun karena ada penyimpangan dana sampai triliunan dari sebuah lembaga koperasi. Ini semua tentunya diawali dari manajemen yang tidak bagus. Sampai kalau nggak salah, mohon maaf kalau harus diluruskan Pak Dr. Wisno, apakah ini hadis atau perkataan sahabat? Sesuatu yang tidak baik saja ketika dimanage dengan baik, maka akan mengalahkan sesuatu yang baik ketika sesuatu yang baik itu tidak dimanage dengan tidak baik. Oh, itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nah, dari situlah kemudian saya ingin agar kasus ACT dan kasus-kasus yang lain mungkin yang hari ini belum naik ke publik karena mungkin masih ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bagaimana nih Lazismu Kabupaten Bogor dievaluasi manajemennya agar
menjadi lembaga zakat infak dan sedekah yang terus survive dan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bogor dan umumnya Indonesia. Sehingga dari apa yang saya paparkan tadi, saya merumuskan masalah, ada 3 hal masalah yang dirumuskan. Yang pertama, bagaimana pengelolaan zakat infak dan sedekah di Lajismu Kabupaten Bogor. Kemudian juga yang kedua, bagaimana evaluasi pengelolaan kinerja Lajismu di Kabupaten Bogor. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan filantropi zakat infak dan sedekah di Lajismu Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian sudah pasti bahwa tujuan penelitian saya ini adalah untuk mengevaluasi. Kenapa saya mengevaluasi? Karena Lajismu Kabupaten Bogor ini sudah baiklah, turunan dari Lajismu pusat sesuai dengan SK Menteri Agama. Kemudian tiap daerah ada Lajismu, dan Kabupaten Bogor punya Lajismu Kabupaten Bogor. Kenapa saya mengevaluasi? Karena mengevaluasi itu berarti hanya melihat barangkali ada sisi tidak baiknya. Manfaat penelitian secara teoritis mudah-mudahan memberikan sumbangan bagi perkembangan tentang strategi pengelolaan Lajismu dan peningkatan minat filantropi masyarakat di Kabupaten Bogor dan menjadi referensi bagi saya untuk selanjutnya. Secara praktis mungkin bisa dibaca. Nah, untuk sistematika penulisan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh INAIS. Kemudian untuk landasan teori juga insya Allah banyak teori, ada teori manajemen, ada teori strategi pemasaran, ada teori filantropi, dan ada teori tentang zakat juga, teori infak, teori sedekah, dan landasan syariahnya. Karena hari ini orang masih agak ada beberapa yang masih kadang-kadang memahami pengertian zakat, infak, dan sedekah itu secara general, gitu, ya. Belum mengetahui perbedaan secara khusus tentang zakat, infak, dan sedekah. Oleh sebab itu, di tulisan ini juga memberikan teori-teori tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa zakat adalah suatu perintah Allah yang ketentuan dan segala sesuatu sudah diatur. Ya, angkanya sudah diatur, hal waktunya sudah diatur, dan sebagainya. Jadi tidak bisa disembarangkan mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan atau indikator zakatnya. Itu tidak disebut zakat. Misalnya zakat fitrah ya hanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Tidak bisa kita zakat fitrah di bulan-bulan di luar bulan Ramadan gitu. Atau zakat mal, misalnya zakat emas sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya, zakat emas misalnya sudah mencapai misal 85 gram emas murni dengan waktu haul 1 tahun lebih misalnya sebagainya. Kalau masih belum 85 gram ya belum kena kita untuk berzakat secara zakat emas. Begitu juga zakat pertanian dan sebagainya. Ada aturan-aturan yang mengatur tentang terkait zakat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Beda lagi dengan sedekah. Nanti sedekah lebih ini lagi ya, lebih umum lagi ya. Kalau tadi zakat dengan segala aturannya sudah ditetapkan, kalau sedekah tidak, hanya saja perbedaannya sedikit dengan infak ya. Sedekah dengan infak berbeda sedikit hanya kepada sisi material. Kalau infak mungkin kontribusinya atau pengeluarannya lebih kepada material gitu ya. Tapi kalau sedekah secara umum ya, bahkan kata Rasulullah itu memindahkan duri di tengah jalannya bagian dari sedekah. Tapi ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa zakat juga bagian dari infak gitu ya. Zakat juga bagian dalam surat apa tuh ya. Zakat juga bagian dari infak. Makanya kemarin ketika kita diskusi terkait ini sudah saja, karena yang menerima manfaat zakat itu 8 asnaf, dan itu kebetulan juga mereka berhak menerima infak dan sedekah.
Kemudian tinjauan teoritis seperti ini, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Ya, sudah kita pahami bersama lah pengertian penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah subjek yang bersifat sosial atau lainnya. Ya. Kemudian data yang saya gunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Ya. Untuk teknik pengumpulan data ini saya melakukan 3 tahapan: wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Nah, dari hasil saya langsung saja ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Profil lajismu sudah kita ketahui sama. Nah, dari hasil penelitian ini, strategi lajismu Kabupaten Bogor dalam pengelolaan JIS itu ada 4 strategi. Pertama, strategi perencanaan. Kedua, strategi promosi. Ketiga, strategi penghimpunan dana atau fundraising. Dan keempat, strategi pendistribusian dana JIS. Ya, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena memang tahapannya seperti ini. Ya, strategi perencanaan. Jadi sebelum lajismu bergerak, itu kita sudah melaksanakan rapat kerja untuk melaksanakan, atau mungkin dalam sebuah lembaga keuangan disebutnya apa tuh? Kalau dalam lembaga keuangan kalau awal tahun itu RUPS, RAT, bukan laporan budgeting penyusunan program untuk setahun kemudian. Ini Apa sih? planning. Iya, planning program, pencapaian target-target gitu ya. Itu saya lupa tuh namanya ya. Nah, di sini perencanaan untuk kemudian berapa target fundraising kita untuk apa dan sebagainya. Kemudian tentunya yang kedua, kalau sudah tersusun program itu, kemudian kita laksanakan strategi promosi. Ya, nanti ada berbagai RAPB lah gitu ya. Kemudian yang kedua ada strategi promosi, ya, karena kita berbasis penghimpunan dana, tentunya tidak jauh beda dengan dengan fundraising yang lain, menggunakan beberapa strategi. Nanti saya kemukakan di tengah ada strategi yang harus dilakukan oleh lajismu Kabupaten Bogor. Kemudian strategi penghimpunan dana JIS dan strategi pendistribusian. Ya. Yang selanjutnya ada beberapa program di lajismu Kabupaten Bogor yang sudah saya ketahui. Yang pertama yaitu program pilar pendidikan, di mana ini lebih mengutamakan kepada pemberian beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian pilar ekonomi lebih kepada pemberdayaan UMKM yang bisa kita tangani. Kemudian pilar sosial dan kemanusiaan, alhamdulillah sekarang pun Turki kita langsung bergerak gitu ya. Kemarin Cianjur kita langsung bergerak. Menurut data yang saya terima melalui wawancara, untuk Cianjur saja kita kemarin dapat nanti lebih dari 150 juta. Kemudian pilar kesehatan sudah pasti, pilar dakwah dan pilar lingkungan ya. Kemudian selanjutnya ini nih, setelah saya masuk ke dalamnya, ada beberapa kendala dalam pengelolaan lajismu Kabupaten Bogor. Pertama, kendalanya adalah belum adanya SDM yang fokus sebagai karyawan tetap di lajismu. Yang ada hanya sebatas relawan dan pengurus lajismu. Jadi hari ini setelah saya amati di lajismu itu tidak ada karyawan yang fokus kayak di Basnas gitu, Pak Dokter. Ya, kantor buka ada karyawan buka ini. Kalau di lajismu Kabupaten Bogor khususnya belum ada karyawan yang fokus untuk fundraising dan pengelolaan secara utuh. Kemudian belum adanya kantor lajismu yang representatif untuk kegiatan sehari-hari dalam menjalankan program lajismu. Jadi hari ini kantornya masih kantor bersama. Saya bisa membayangkan tuh ke depan setelah ini menjadi sebuah kritikan untuk lajismu Kabupaten Bogor, itu nanti ada kantor yang itu misalnya dengan brand lajisminya
di tengah kota ya, kemudian bisa menarik atau bisa menjadi bahan masyarakat untuk wah lebih kuat lagi lah kira-kira begitu ya. Kenapa jadi campuran begini? Kemudian yang selanjutnya di sini jadi ikut ujung sana ya. Oke, bisa. Beda saja ya. Enggak apa-apa. Ini pakai ini aja. Enggak apa-apa. Oh gitu. Oh. Jadi dia jangan yang ini. Keluar dulu sih. Iya. Enggak, jadi pakai punya saya itu. Oh, ini pakai ini tadi. Ini kan enggak pakai, ini kan enggak mesti pakai zoom, enggak usah pakai zoom. Oh iya. Berarti di zoom dimatikan aja enggak apa-apa. Nah, ini aja. Yuk lanjut. Pokoknya sudah waktu ya. Baik, kita sampai kepada kendala dan hambatan di Lajismu ya. Bogor. Pertama, saya sudah sampaikan tadi belum adanya SDM yang fokus sebagai karyawan tetap di Lajismu yang ada sebagai relawan dan pengurus Lajismu. Jadi hari ini saya ingin memberikan masukan ke Lajismu Kabupaten Bogor melalui tulisan saya ini. Dari dulu sampai sekarang Lajismu belum ada karyawan tetap ya, yang ada relawan. Kemudian yang kedua, belum adanya kantor Lajismu yang representatif untuk kegiatan sehari dalam menjalankan program Lajismu. Hari ini kantornya masih kantor bersama. Saya tidak bisa membayangkan betapa hebatnya kalau Lajismu punya kantor, kemudian ada di tengah kota, dan itu menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat infak dan sedekah. Nah, yang hambatan yang ketiga, ada beberapa pengurus yang masih rangkap jabatan, ya, baik di Amal Usaha Muhammadiyah, di instansi dan lembaga lain, sehingga memang akan menjadi rancu gitu ya. Itu saja barangkali Pak Dokter ya. Kalau rekomendasinya, rekomendasi untuk Lajismu Kabupaten Bogor dari hasil penelitian ini adalah ya mudah-mudahan hambatan